PSM Makassar akhirnya lolos dari ancaman degradasi BRI Liga 1 musim 2021-2022. Di klasemen akhir, skuad Juku Eja finish di peringkat ke-14 dengan koleksi 38 poin. Mereka hanya unggul 2 poin atas Persipura Jayapura yang secara dramatis terlempar ke Liga 2 musim depan, mengikuti jejak Persiraja Banda Aceh dan Persela Lamongan. Pencapaian PSM Makassar pada musim ini terbilang minor. Padahal, mereka bermodalkan sukses menembus semifinal Piala Menpora 2021 dengan materi pemain yang mumpuni. Sejatinya, dengan kehadiran 4 pemain asing yakni Wiljan Pluim, Anco Jansen, Serif Hasik, dan Bektur Talgat plus pelatih sekelas Milomir Seslija, PSM Makassar pantas bersaing di jalur juara atau minimal papan tengah. Belum lagi pada era Liga 1, kiprah PSM terbilang baik. Pada musim 2017, PSM bertengger di peringkat 3 dan naik 1 tingkat pada Liga 1 2018. Pada 2019, PSM memang berada di urutan 12 pada klasemen akhir, tapi kepala mereka tetap tegak dengan raihan trofi juara Piala Indonesia musim 2018-2019. Penampilan PSM pada awal musim ini sebenarnya terbilang baik. Pada pekan keempat, Wiljan Pluim dan kawan-kawan sempat bertengger di puncak klasemen. Namun setelah itu, pencapaian PSM menurun yang berujung pada pemutusan kerjasama dengan Milomir Seslija. Syamsuddin Batola yang selama ini berperan sebagai asisten Milomir didapuk sebagai pelatih interim. Sayang, hasilnya tak signifikan. Jelang putaran kedua, manajemen PSM mendatangkan pelatih berpaspor Belanda, Joop Gal plus sejumlah pemain anyar. Bersama Joop Gal, tim Juku Eja sempat membuat suporternya senang dengan kemenangan 1-0 atas Madura United pada laga awal putaran kedua. Tapi setelah laga itu, penampilan PSM Makassar kembali tak konsisten dan cenderung menurun. Total dalam 17 laga bersama Joop Gal, PSM hanya 4 kali menang, 6 imbang dan 7 kali menelan kekalahan. Tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu lebih banyak berkutat di papan bawah. Pengamat sepak bola Makassar, Asegaf Razak menilai keterpurukan PSM berawal dari perekrutan pemain serta persiapan yang minim. Kedalaman tim PSM Makassar juga kurang sehingga rotasi pemain tak berjalan optimal, ucap Asegaf yang menjadi asisten pelatih Syamsuddin Umar ketika meraih trofi juara Liga Indonesia musim 1999-2000. Menurut Asegaf, Joop Gal yang menggantikan peran Milomir Seslija juga tak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena selain baru bersama tim jelang putaran kedua, materi pemain PSM bukan pilihannya. Apalagi, pemain rekrutan PSM di era Joop Gal tak lebih baik dibandingkan putaran pertama. Kita juga tak tahu apa yang terjadi di internal PSM. Yang pasti penampilan PSM tidak lebih baik. Jadi wajar kalau mereka nyaris terdegradasi, ucap Asegaf kembali. Itulah mengapa Asegaf mendukung langkah CEO PSM Makassar, Munafri Arifuddin, yang berencana merombak komposisi pelatih dan pemain sampai 80%. Tapi, harus bergerak cepat. Yang utama adalah menentukan pelatih dan stafnya terlebih dulu. Apalagi PSM akan berkiprah di Piala AFC, Juni mendatang. Kalau masih bermaterikan mayoritas pemain musim lalu, PSM akan menjadi bulan-bulanan di level Asia, ucapnya kembali. Selain pelatih, Asegaf menyarankan PSM memiliki direktur teknik yang akan membantu kerja pelatih. Ia merujuk pengalamannya ketika menjadi asisten pelatih Syamsuddin Umar di Liga Indonesia musim 1999-2000. Sukses Juku Eja meraih trofi juara tak lepas dari sosok Heng Wulems yang didapuk sebagai direktur teknik. Begitupun di era Miroslav Janu. Tim pelatih juga didukung oleh masukan penasehat teknik dan wartawan sepak bola, ucap Asegaf. Menurut Asegaf, ada sejumlah nama yang pantas menjadi direktur teknik PSM. Di antaranya Hanafing, Tony Ho, dan Yeyen Tumena. Acuannya, selain sudah mengantongi lisensi kepelatihan Pro AFC, ketiganya tahu betul karakter PSM. Kehadiran direktur teknik tentu bisa memudahkan pelatih menentukan komposisi pemain, ucap Asegaf.
Terkait dengan rumor rencana manajemen PSM mendatangkan pelatih Bayangkara FC di BRI Liga 1, Paul Munster, Assegaf mendukung langkah itu. Di matanya, Paul Munster adalah sosok yang tepat, karena sudah tahu betul atmosfer kompetisi di Indonesia. Apalagi, kalau Munster jadi di PSM, pelatih asal Irlandia Utara itu dikabarkan merekomendasi sejumlah nama untuk direkrut. Di antaranya Jonathan Cantilana PSIS Semarang, Bayu Pradana, Barito Putra, Ricky Cawor Persipura Jayapura, dan Riyadno Abioso Persela Lamongan. Yang pasti manajemen harus bergerak cepat seperti ditunjukkan para tim pesaing Liga 1. Apalagi PSM terlebih tampil di Piala AFC, ucap Assegaf. Di lain pihak, Assegaf meminta manajemen PSM mempertahankan sederet pemain yang berkontribusi buat Juku Eja di Liga 1 seperti M. Arfan, Syaiful Syamsuddin, Hilman Syah, Erwin Gutawa, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Wiljan Pluim, Rizky Eka Pratama dan Rashid Bakri. Jangan sampai mereka pindah ke tim lain. Khusus buat Pluim dan Rashid, peran mereka dibutuhkan untuk menjadi pembimbing dan anutan dalam tim, ucap Assegaf. Jadi menurut kalian akankah PSM Makassar bisa segera memperbaiki performa mereka untuk kompetisi musim depan? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng, dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.